Jadi kalau pertanyaan Pak Sugeng ini, saya jadi bingung kenapa kelompok sebelah ini suka banget pindah-pindah gawang ya. Sekarang sudah berubah gawangnya. Saya kira beliau ini sudah menerima bahwasanya ternyata Mufti Yaman itu tidak membatalkan. Itu intinya kan. Tetapi gengsi saja, gengsi ingin tetap ngegas itu sehingga merubah narasinya. Ya ngapain Mufti Yaman membatalkan? Kan tidak mengisbat. Nah, jadi butuh bukti ulama Yaman mengisbat begitu. Assalamualaikum ya Sayyidina. هل يمكن ساعدني في البحث عن صحة هذه المعلومة؟ الشخص الذي قال في ذلك هو رئيس مفتي اليمن شيخ شمس الدين شرف الدين. هل هذا الموقع يحتوي حقا على معلومات صحيحة عن الشيخ شمس الدين شرف الدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع وصل لكم متأخر. هذه إشاعة حطوها المرتزقة من قبل 3 أو 4 سنوات. نعم. هل هذا الموقع يحتوي حقا سيدنا؟ وهذا لا أساس له من الصحة. هل الشيخ شمس الدين حقا قال شيئا مثل ما هو مكتوب في هذا الموقع يا سيدنا؟ لأنه يبطل النسب البعلوي وسائر القبيلة من الهاشميين. من تقول قال السيد شمس الدين شرف الدين مفتي اليمن، عنده ختم وعنده كتاب، عنده شيء مسجل بصوت، وهذا في شيء مكتوب بهذا لا أساس له. نعم. هل كان هناك محاضرات من الشيخ شمس الدين تتناول أنساب الهاشميين التي يبطلها كما مكتوب في هذا الموقع؟ هل ذكر الشيخ شيئا من هذا الكلام أثناء وجودك برفقته؟ أنا عضو في هيئة الإفتاء اليمنية، لا وجود لهذا الكلام نهائيا، لا يوجد من هذا الكلام نهائيا، لا من بعيد ولا من قريب، وليس له انشغال بنفي نسب وإثبات نسب. نعم سيدنا، شكرا سيدنا. هل يمكنني أن أستنتج أن ما هو مكتوب في هذا الموقع بكذب؟ يعني الشيخ شرف الدين شمس الدين لم يقل شيئا من هذا الكلام في أي مكان، وما ينتشر الآن هو مجرد كذب. نعم، هذا كذب. نحمد الله على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعزيكم باسم رابطة علماء اليمن وباسم دار الإفتاء، ونعزي الأمة الإسلامية جمعا. وقد بعثنا برقي العذاب بهذا المصاب الجلل إلى أسرة الشهيد وإلى الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله، واتصلت به شخصيا وعزيته بهذا المصاب الجلل. وفي الحقيقة نحن يعني مفجوعون كما الكل مفجوع بفقد العالم الرباني الواعي الساعي في إصلاح هذه الأمة، الذي له الأثر الطيب والبصمات الواضحة في صلاح هذه الأمة ومواجهة الأفكار الهدامة التي دخلت على الشعب اليمني، سواء الفكر الوهابي أو الفكر الإلحادي. يعني كنت أتابع بعض البرامج التي كان يحضرها السيد العالم أبو بكر المشهور. Itu ada 2 konten berbahasa Arab ya. Saya yakin Pak Dr. Sugeng itu bisa paham lah ya. Kan bisa pakai Google Translate atau mungkin bertanya kepada Gus Jazuli atau kepada Kiai Haji Imaduddin ya. Saya kasih gambaran sederhana saja. Yang pertama itu Gus Rumail, dia bertanya kepada orang di Darul Ifta Al-Yamaniyah ya, bertanya tentang benarkah Sayyid Syamsuddin Syarifuddin itu membatalkan Ba'alawi. Jawabannya itu bohong. Tidak ada urusan Sayyid Syarifuddin itu dengan membatalkan nasab. Itu cerita itu bohong semua begitu. Kemudian video yang kedua itu adalah ketika salah satu dari ulama di Yaman, yaitu Al-Allama Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni, itu wafat tahun 2022 kalau tidak salah ya, bulan Desember, usia 77 ya. Maka salah satu yang datang mentakziah adalah yaitu Mufti Yaman, yaitu Sayyid Syamsuddin Syarifuddin Al-Allamah itu. Lalu beliau berceramah, menyampaikan doa dan menceritakan bahwasanya beliau itu termasuk orang yang mengikuti kajian atau mengikuti pendapat dari Habib yang meninggal itu. Beliau menyebutnya Al-Habib ya, kemudian juga As-Sayyid di situ ya. Jadi kalau kamu protes kok sekarang Habib jadi Sayyid, ya terserah kamu lah ya. Ini kan mempertegas saja kalau beliau itu menyebutnya begitu ya. Kemudian masalah pertanyaannya Pak Sugeng nanti belakangan ya. Saya khawatir daripada Pak Sugeng repot ya.
mencari terjemahnya, saya terjemahkan tipis-tipis aja ya. Kemudian beliau itu dipuji-puji ya sebagai orang yang gencar melawan dakwah-dakwah Wahabi dan juga terorisme ya. Dan mufti ini mimman yattabi'u ya, semakin dari orang yang mengikuti ucapan-ucapannya atau ajaran-ajarannya begitu ya. Al-Habib, As-Sayyid begitu ya. Nah, kemudian sebelum itu beliau menyebut 2 lembaga besar. Yang pertama, bahkan yang disebut yang pertama adalah Rabithatu Ulama Yaman. Jadi di Yaman itu ada Rabithah Ulama Yaman, ada Darul Ifta Yamaniyah ya, atau Darul Ifta Yaman. Rabithah Ulama Yaman itu adalah ikatan atau persatuan ulama Yaman. Ya orangnya ya beliau juga ya. Makanya beliau datang itu bismi Rabithati Ulama Yaman wa Darul Ifta Al-Yamaniyah. Beliau datang mewakili 2 hal itu. Nah, sekarang perhatikan ya. Ini ada websitenya Darul Ifta, websitenya Rabithah Yamaniyah ya. Di situ ketika menyampaikan takziah kepada wafatnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini, di situ perhatikan ya, itu yang gambar atas itu adalah websitenya ya. Ini website bukan blogspot ya, ini resmi ya, yamansekolah.com ya. Rabithatu Ulama Yaman itu yang disebut tadi oleh Sayyid Samsuddin Syarifuddin itu. Nah, di tengah-tengah tulisan takziahnya itu ya, ini tulisan yang dirilis resmi dari Rabithah Ulama Yaman ya, berarti juga dari beliau lah, kan beliau orangnya di situ ya. Kemudian kita baca dulu tataqaddamu Rabithatu Ulama Yaman wasya'bi ya, ay asy'abu al-yamani ya, persatuan ulama Yaman untuk umat Islam dan juga untuk masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat Yaman gitu ya. Kemudian langsung kepada fi wafati al-allamah. Perhatikan ya cara menulisnya. Atas wafatnya al-allamah ya. Itu at-ta'zi ya. At-ta'zi, ta'ziyah ini ucapan bela-sungkawa kepada wafatnya al-allamah Al-Habib. Jadi disebut Al-Habib ya. Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur Ba'alawi Al-Husaini Al-Hadrami. Kira-kira kalau Al-Husaini itu apa, Pak? Ini menolak nggak nih orang ini, Rabithah Ulama Yaman ini? Kalau menolak kok bisa nulisnya Al-Husaini? Al-Husaini itu Rumong Somo itu keturunan Husain Tonggomo, bukan Pak? Itu Al-Husaini Pak. Al-Habib Al-Husaini Pak. As-Sayyid ya. Jadi ketika menyebut disebut As-Sayyid saja nama depan, tapi kalau tulisan resminya di website resminya, bukan blogspot ya, atau bukan situs gak jelas seperti yang membatalkan, tiba-tiba membatalkan 20, sudah menyebut batalkan Ba'alawi, batalkan As-Saqqaf, batalkan As-Segaf atau apa, kayak Mufti Tolol seperti kata Gus Romel itu ya. Itu ketahuan situsnya nggak jelas, penulisnya juga nggak jelas. Ini yang situs resmi. Kalian kan memang lebih suka kepada yang tidak jelas, yang penting sepakat ya. Ya silahkan lah ya. Lucu-lucuan aja, lelucon aja. Ini saya kadang-kadang geli juga ini kepada Pak Dr. Sugeng ini. Keahliannya ini di bidang apa kok semua dia bicarakan sekarang ya. Ya kalau saya bicara apa saja kan bukan dokter Pak. Kalau dokter itu kan kadang-kadang kan kita mikir, orang kan kalau dokter kan hati-hati ya. Artinya ya bicara apa yang bagiannya gitu ya. DNA sekarang udah masuk ke sini, lama-lama baca kitab nasab juga Pak Dr. Sugeng ini. Ya nggak apa-apa lah urusan dia yang, apalagi bikin konten di YouTube ya. Jadi kalau di YouTube itu memang bebas ya. Beda kalau dia buat jurnal. Kalau dia buat jurnal tentang DNA pun belum tentu diterima ya. Bisa jadi lelucon kan. Tapi ya sudahlah ya, kalian sudah kadung percaya. Makanya itu kan diajari itu, bukan diajar diingatkan. Coba dinaikkan itu di label akademisnya itu biar resmi, coba dijadikan jurnal, diajukan gitu, biar di review gitu ya. Jangan dijadikan konten. Kalau konten ya tapi ya silahkan lah ya. Kemudian di situ jelas ya, Ba'alawi Al-Husaini Al-Hadrami. Ya, yang wafatnya pada hari Rabu ya, pada umur 77. Wah, ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaan Pak Sugeng ini, saya jadi bingung kenapa kelompok sebelah ini suka banget pindah-pindah gawang ya. Sekarang sudah berubah gawangnya. Saya kira beliau ini sudah menerima bahwasanya ternyata Mufti Yaman itu tidak membatalkan. Itu intinya kan. Tetapi gengsi saja, gengsi ingin tetap ngegas gitu sehingga merubah narasinya. Ya ngapain Mufti Yaman membatalkan? Kan tidak mengisbat. Nah, jadi butuh bukti ulama Yaman mengisbat begitu. Saya tahu akal-akalannya ini mah nggak perlu dokter Pak. Ngeyel-ngeyel begini mah anak sanawiyah juga bisa gitu. Pertanyaannya dibalik saja. Itu yang kalian persoalkan kan Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi. Ternyata terbukti. Tidak, arti kalian bohong, dusta, itu aja udah.
Perkara mengisbat lalu tidak mengisbat atau ngapain membatalkan kalau tidak mengisbat, udah nggak usah banyak bicara ke situ. Akui dulu kalau bohong gitu aja. Akui dulu kalau Kiai Haji Madud itu menyebarkan hoax. Itu aja, akui dulu. Kalau komentator-komentator yang sudah teracuni itu yang bilang Mufti Yaman aja membatalkan itu adalah korban dari hoax yang disebarkan oleh seorang kiai. Itu diakui dulu. Mestinya Pak Sugeng ini mohon maaf saya ikut ke Haji Madudin ternyata keliru gitu, nggak malah ngeyel. Ya ngapain juga Mufti Yaman membatalkan, entah tidak mengisbat sama dengan ngapain juga saya apa itu bahasanya itu ya. Aduh, ini mestinya saya serius ya nanggapin dokter, tapi ini kan dia bicara apa bukan di bagiannya ya. Saya bercanda-bercanda aja. Sesuatu yang tidak pernah diakui, kenapa repot-repot harus ditolak? Jadi begitu ya. Jadi narasinya sekarang sudah tidak mengakui ya. Awalnya menolak, setelah terbukti tidak menolak, sekarang tidak mengakui. Aduh Pak. Lama-lama kalian ini kok sama persis ya. Artinya ada apa sih? Kenapa kok sebegitu kokohnya gitu loh? Kita yang dianggap membabi buta membela Ba'alawi, ini kok sekarang yang nampak lucu, kalian membabi buta membatalkan gitu loh. Udah bawa Mufti Yaman, sudah disajikan data begitu malik, berubah lagi. Nanti jangan-jangan Kiai Mat ngikut Pak Sugeng, karena Pak Sugeng kan rujukannya Kiai Mat. Nanti Kiai Mat yang bilang, nggak ada gunanya Mufti Yaman itu nggak membatalkan, orang nggak mengisbat kok. Begitu ya. Atau jangan-jangan itu cuma nulis aja, sebetulnya nggak mengisbat, cuma nulis aja Al-Habib, Al-Husaini, Ba'alawi, Al-Husaini, Al-Hadrami, cuma nulis aja. Dia nggak mengakui itu. Artinya kayak orang tolol gitu, cuma nulis gitu. Sama dengan kamu nulis saya melihat bapaknya Budi, padahal kamu nggak mengakui itu bapaknya Budi, cuma nulis aja gitu ya. Bapaknya Budi dari Madura, padahal kamu nggak ngakui dia dari Madura gitu. Artinya kamu nggak menetapkan juga nggak nolak, cuma nulis ya. Yang begini apanya yang mau ditanggapi Pak? Ya mohon maaf, bukan masalah dokternya, tapi dia kan dokter bagian apa? Masa dokter bagian Mufti Yaman kan bukan ya, begitu ya. Makanya kembali kepada falsafahnya saja ya. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang kalau sudah bicara apa yang ya dia nggak ngerti, bicara nasab, ya ditakar-takar sendiri, ya nanti amazing ya, aneh-aneh ucapannya ya. Jadi begitu ya. Apalagi yang mau disampaikan, sudah begitu aja. Artinya kamu kok beraninya gitu bicara hal yang menuduh ratusan ribu orang palsu, tapi gaya verifikasinya begitu. Ada situs nggak jelas kamu hantam, ada blogspot kamu hantam, ada berita miring-miring kamu hantam. Setelah ada orang yang berbaik hati mengajarkan kamu cara verifikasi data, cara mempertanyakan sesuatu, cara untuk bisa memastikan sesuatu itu benar atau salah. Sudah disajikan bagaimana cara ya, hubungi orangnya, datangi kalau tidak bisa datang lewat komunikasi, atau ikuti informasi yang beredar. Ngeyel, berubah lagi jurusnya. Iya mungkin memang tidak membatalkan lah, ngapain juga membatalkan, kan tidak mengisbat. Aduh Pak. Setelah ditulis begini, ada tulisan di sini As-Sayyid, ucapan As-Sayyid Al-Habib, tulisannya jelas di sini Al-Habib terus Al-Husaini. Apalagi ini ngeyel ya. Itu kan tulisan aja, bisa jadi itu hoax. Ini situs resmi. Sengaja saya potong-potong begini biar kamu cari, biar ada kerja gitu nyari. Dan ini tidak bisa dicari kalau pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Arab, ketiknya pakai bahasa Arab ya. Gitu ya. Begitu ya. Jadi kalau sudah mau bicara hal-hal yang luar, ya mbok yo jangan terlalu egois lah. Sudah kita tidak bisa memverifikasi, sudah disajikan verifikasi yang valid, ngeles lagi, yang penting batal. Aduh Pak. Inilah yang membuat saya berpikir kayaknya tesis ini nggak perlu ditanggapi serius deh. Udah lucu-lucuan aja. Orang-orangnya begini kok. Ada yang satunya asal ngomong saya Mati Roja udah meninggal lah. Ada yang satunya Ibrahim bin Mansur sudah meninggal lah. Bahkan ada yang bilang satunya itu Kiai Madudin lebih tua dari Gus Bah katanya. Data di depan mata aja dia buta, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Itu kok mau bicara yang jauh-jauh Pak? Artinya ini orang 1+1 lolos nggak sih gitu loh? Maksudnya linear nggak cara berpikirnya? Jangan 1+1 3. Itu kok berbusa-busa membatalin nasab orang.
kadang-kadang ya.